Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Erinda Pratama dengan NIM B1B1222096. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBN. Yang pertama itu ada definisi APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur APBN. Yang pertama ada pendapatan hibah. Pendapatan dan hibah. Pendapatan negara adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, retribusi, hasil usaha BUMN atau BUMD, dan lain-lain. Pendapat negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang disebut hibah. Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan. Rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah lain, badan atau lembaga dalam negeri, atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya ada yang pertama penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini terbagi menjadi 2, yaitu migas dan non-migas. Pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak lainnya. Yang kedua ada pajak perdagangan internasional. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu bea masuk, bea keluar. Yang kedua ada penerimaan bukan pajak, penerimaan sumber daya alam. Yang pertama migas. Migas terbagi menjadi 2, yaitu minyak bumi, gas alam, dan non-migas. Selanjutnya ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. PNBP lainnya pendapatan BLU. Selanjutnya ada belanja negara. Belanja negara adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja negara dapat mencakup beberapa jenis seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategi penyelenggaraan pemerintah adalah belanja negara. Selanjutnya, yang pertama ada belanja pemerintah pusat, yaitu yang selanjutnya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran kewajiban utang. Pembayaran kewajiban utang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama utang dalam negeri, yang kedua utang luar negeri. Yang kelima ada subsidi. Yang pertama ada subsidi energi. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama BBM atau Pertamina. Yang kedua listrik atau PLN. Terus ada juga subsidi non-energi. Yang keenam belanja hibah. Yang ketujuh bantuan sosial. Yang kedelapan belanja lainnya. Yang kedua ada transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dana perimbangan, dana transfer umum. Dana transfer umum ini dibagi menjadi 2, dana bagi hasil, dana alokasi umum. Selanjutnya dana transfer khusus, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik. Terus dana insentif daerah. Ada juga dana otonomi khusus dan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dana otonomi khusus, yang kedua dana tambahan otonomi, yang ketiga dana keistimewaan daerah
Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang. Dalam kamus APBN, saldo primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang yang belum dikasih lainnya, disebut pula sebagai belanja primer. Bila dampaknya negatif, hal ini berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaannya. Begitu juga sebaliknya jika positif, keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal suatu negara. Keseimbangan primer yang positif menunjukkan bahwa pemerintah mampu membiayai belanja negara tanpa harus meminjam. Sedangkan keseimbangan primer yang negatif menunjukkan bahwa pemerintah harus meminjam untuk membiayai belanja negara. Pada saat keseimbangan primer negatif, pemerintah perlu mengenjot penerimaan yang paling mudah dengan menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga yang lama. Semangat pemerintah untuk APBN menunjukkan keseimbangan primer. Tentu perlu diapresiasi dan harus dilakukan tindak lanjut atau kelemahan-kelemahan yang ada. Selanjutnya ada surplus atau defisit anggaran. Merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran bunga utang. Jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadi defisit anggaran. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang pertama ada surat berharga negara neto, yang kedua pinjaman atau neto. Pinjaman dalam negeri atau neto ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penarikan pinjaman dalam negeri atau disebut bruto. Yang kedua pembayaran cicilan pokok pinjaman DN. Yang kedua ada pinjaman luar negeri atau neto. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penarikan pinjaman luar negeri atau bruto. Yang kedua pembayaran cicilan pokok pinjaman LN. Selanjutnya ada pembiayaan investasi. Ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada investasi kepada BUMN, yang kedua investasi kepada lembaga atau badan lainnya, yang ketiga investasi kepada BLU, yang keempat investasi kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional atau badan usaha internasional, yang kelima penerimaan kembali investasi, yang keenam investasi pemerintahan, yang ketujuh pembiayaan investasi lainnya, yang kedelapan cadangan pembiayaan investasi. Selanjutnya juga ada pemberian pinjaman dan selanjutnya kewajiban pinjaman. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penyusunan APBN. Yang pertama itu ada perencanaan dan penganggaran. Periode Januari sampai dengan Juli merupakan tahap penyiapan pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran kementerian. RKP atau RKA-KL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K atau L selaku Chief on Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial
Officer atau CFO, Kementerian Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Selanjutnya yang kedua ada pembahasan APBN. Periode Agustus sampai Oktober, kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancang undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Selanjutnya yang ketiga ada penetapan APBN. Periode akhir Oktober, setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atau asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan, serta rencana kebijakannya. Alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus. Selanjutnya yang keempat ada pelaksanaan APBN. Periode Januari, pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pemimpin lembaga. Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendaharaan Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau biasa disebut DIPA, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Yang kelima, pelaporan dan pencatatan APBN. Periode sepanjang tahun anggaran. Bersamaan dengan tahun pelaksanaan, APBN atau KLL atau KL dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan KLK. Dan yang keenam itu pemeriksaan dan tanggung-jawaban. Periode semester dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam membentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, JO Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN.
Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja kementerian negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester 2 dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atau pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK yang menyangkut tanggung jawab pemerintah dan melaksanakan APBN. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.